apa yang diucapkan sama Ustadz itu kan memang kalau kita bilang kasar ya kasar. Tapi kayaknya yang lebih kasar dari ini, yang lebih menghina dari ini, itu sudah beberapa kali terjadi. Tapi reaksinya kok tidak seheboh ini. Adalah akumulasi dari kemarahan ya, yang terpendam berpuluh-puluh tahun. Ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Tapi kenapa sampai terjadi pengerusakan? Kalau Ustadz ini tidak diamankan, ya akan terjadi aksi besar-besaran. Si Ustadz ini sekarang di mana dia menurut informasi dari pihak kepolisian? Saya kebetulan duduk berdekatan dengan iparnya. Muncul juga ada ceramah Ustadz membenarkan ada kubur Tain Acong itu, dan itu mengatakan di Lombok Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para penikmat Jalan Tengah di mana saja berada, gonjang ganjing, ribut-ribut terkait dengan statement seorang ustadz di Lombok Timur. Maka untuk mengetahui seperti apa kondisi dan kejadian yang sebenarnya, saya menghadirkan nih Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Timur yang beritanya juga ikut ngelaporkan ya Pak Ustadz ya. Oh iya, ngelaporkan. Jadi gimana kondisi Lombok Timur sekarang ini? Ya, alhamdulillah Pak Al-Mukarram sudah cukup kondusif. Oh, kondusif ya. Sekarang ya. Cukup kondusif. Setelah beberapa hari kemarin memang agak sedikit memanas. Ya. Mungkin kita sudah semua tahu yang terupdate hari ini, apakah ini namanya isu atau tragedi. Ya, faktanya memang sudah disiarkan juga di beberapa media bahwa kita lagi diuji, umat Islam lagi diuji. Ya, ada gesekan lah di internal kita, karena mungkin kalau bahasa sosialnya mungkin ada aksi sehingga menimbulkan reaksi, barangkali itu. Kalau kita lihat apa yang diucapkan sama Ustadz itu kan memang kalau kita bilang kasar ya kasar. Tapi kayaknya yang lebih kasar dari ini, yang lebih menghina dari ini, itu sudah beberapa kali terjadi. Tapi reaksinya kok tidak seheboh ini. Nah sekarang ini kok kayaknya masyarakat tuh benar-benar marah gitu. Hanya gara-gara ucapan yang mengatakan mohon maaf kubur keramat Tain Acong gitu tuh. Padahal sebelum-sebelumnya mungkin ada orang menghina Nabi, ada orang yang menghina Al-Quran, agama. Tapi reaksinya biasa-biasa saja. Kok ini nih kok bisa sampai seheboh ini? Dia kenapa sebenarnya ini? Ya karena saya dari Lombok Timur, tahu memang kondisinya di situ sudah berpuluh-puluh tahun di situ juga berkhidmat di tengah jamaah, tengah masyarakat. Menurut saya ini adalah akumulasi dari kemarahan ya, yang terpendam berpuluh-puluh tahun lah. Ya, kenapa ya? Karena mungkin metode ataukah cara menyampaikan dakwah yang barangkali belum pas ya, kepada jamaah. Salah satu contoh misalnya ketika ada cara menyampaikan si Ustadz ini yang sudah lama membuat masyarakat tersinggung gitu. Betul. Ya, jadi Ustadz ini memang kini menjadi pendakwah kondang lah di Lombok Timur, mengisi ruang-ruang publik di media. Dan cenderung memang membuat banyak jamaah yang tersinggung.
Artinya melihat perbedaan-perbedaan di tengah jamaah itu, kemudian justifikasi bid'ah, syirik, dan itu sudah lama sekali. Sudah lama. Artinya bukan semata-mata gara ucapan ini ya. Mungkin ada rentetan-rentetan ketersinggungan, tapi ditahan dan ini menjadi puncaknya gitu. Ketersinggungan yang terakumulatif lah, sehingga menimbulkan keributan hari ini. Yang sebelum-sebelumnya apa komentarnya, ceramahnya yang membuat orang tersinggung? Kalau memang sebelum ini dia pernah menyinggung itu, yang Pak Ustadz tahu apa? Gini, Tiang kan ketua pengurus Jabatan Nahdlatul Ulama Kota Lombok Timur. Beberapa tahun yang lalu juga pernah terjadi sebenarnya penghinaan terhadap organisasi. Nah, itu juga mendapat reaksi yang keras dari internal kita waktu itu. Teman-teman Ansor, Bansor, IPENU, IPPN, UPROGUM, semua itu bergerak. Kemudian yang namanya media, karena ini penghinaan ini diupload di media resmi Pondok Pesantren As-Sunnah waktu itu. Sehingga oleh teman-teman kemudian NU di luar Lombok Timur juga merespon itu. Wah, sampai saya itu waktu itu ditelepon sama teman-teman Madura misalnya, teman-teman dari NTT, wah PCNU Lombok Timur kenapa tidak respon ini? Kami Banser mau charter ferry dari sini. Sampai begitu. Waktu itu kayaknya ini perlu direspon, sehingga kita NU selalu mengedepankan cara-cara yang sesuai hukum lah. Sehingga waktu itu kita laporkan ke Reskrimsus ITE. Nah, sehingga setelah kita laporkan, wah, akhirnya beberapa minggu kemudian anak ini dipanggil. Siapa Ustadz yang sekarang ini menghina ini? Tim medianya, tim media yang dari Pondok As-Sunnah ini. Kemudian di BAP, tapi waktu itu kita dimediasi oleh aparat, bagaimana kemudian ini kita selesaikan dengan cara kekeluargaan. Akhirnya rombongan datang ke pondok saya waktu itu untuk minta maaf. Ya, kita umat Islam kan memang tabiat kita ya seperti itu. Sebenarnya sih waktu itu kita maafkan, tetapi proses hukum tetap berlanjut. Tetapi karena itu pertama pengalaman kami secara organisasi dihinakan waktu itu, ya kita maafkan. Nah, kemudian ada juga pondok lain, kemarin juga disamperin juga sama Banser, dia posting penghinaan terhadap sepuh kita di Jawa itu. Ya, teman-teman Banser sudah silaturahim ke sana selesai. Nah, artinya kalau kita berbicara hari ini, betul memang yang belum ditanyakan tadi Al-Mukarram, bahwa ini adalah akumulasi dari sebuah kemarahan yang panjang sekali. Nah, kebetulan ya dari sisi amaliyah kita yang Nahdien, teman-teman NU, Nahdlatul Wathon, kemudian teman-teman lain, kemudian yang lain, memang tradisi kita ya seperti itu, ziarah makom. Nah, karena makom ini menjadi bagian simbol aswaja atau dianggap tempat suci, sehingga menimbulkan reaksi. Walaupun dalam tanda kutip betul apa yang Pelungguh katakan tadi, bahwa beberapa kali kita mendapat ujian seperti Al-Quran dihina, Nabi dihina, tapi tidak semarah ini. Nah, karena ini konteksnya lokal dan juga banyak komunitas-komunitas di luar bukan organisasi Islam saja, tapi katakanlah Laskar apa misalnya itu, atau komunitas-komunitas lain, LSM, itu juga melapor semua. Belum lagi keluarga dari salah seorang tuan guru yang ditokohkan di Lombok Timur disebut, itu juga akan melakukan aksi, termasuk Skarbela, karena memang Lombok Timur dengan Skarbela ini memang ada agak-agak erat hubungan kekeluargaan. Kan ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan yang melaporkan juga banyak. Tapi kenapa sampai terjadi pengerusakan? Sampai pondok pesantren malah beritanya agak provokatif, bilang pondok pesantren diserang.
kenapa menurut Pak Ustadz sendiri, kalau memang sudah dilaporkan, kenapa tidak nunggu hasil laporan? Kenapa sampai terjadi pengerusakan itu? Sebenarnya ini dalam waktu dekat ini ya, kemarin kita bisa saksikan, mungkin di Jalan Tengah juga pernah ditayangkan bagaimana demo kemarin di Lombok Timur tentang pembangunan masjid yang dibangun oleh teman-teman As-Sunnah. Dan kronologisnya sudah mungkin ditayangkan di Jalan Tengah bagaimana proses demo kemarin, dan itu tengah ditangani oleh Pemkab. Karena menuai jalan buntu, akhirnya Pemkab langsung mengambil alih dan menetapkan bahwa masjid ini diberhentikan pembangunannya. Namun informasi juga langsung kemarin kita dengar dari Bapak Bupati konferensi pers dan ditayangkan di TV nasional bahwa walaupun udah ada pernyataan atau perintah Bupati bahwa pembangunan ini dihentikan, tapi suplai barang material itu tetap jalan. Nah, berbarengan dengan munculnya video Ustadz atau salah seorang pengajar di Pondok Pesantren As-Sunnah ini yang menyulut lagi persoalan. Sebenarnya waktu itu belum ada laporan gitu. Iya. Belum ada yang melapor, sehingga berbarengan gitu, berbarengan sekali. Maksud saya, kenapa sampai melakukan pengerusakan? Kalau memang sudah dilaporkan, ya kita tunggu prosesnya. Kenapa sampai tadi pengerusakan? Ya, sebenarnya ya namanya marah ya, karena marah sendiri memang dilarang oleh agama. Ya, kita NU ya sangat menghindari hal-hal seperti anarkis ini, seperti itu ya. Seperti itu ya, sebagai ketua pimpinan cabang itu sangat menyesalkan tindakan-tindakan pengerusakan. Karena biasanya NU itu menyelesaikan masalah dengan elegan, dengan soft. Ya. Tetapi bagaimanapun juga ini adalah merupakan aksi reaksi. Ya. Karena adanya aksi yang dianggap sudah lama dan berlebihan sehingga terjadilah aksi yang anarkis. Dan barangkali disinilah kehadirannya diperlukan kehadiran aparat misalnya untuk segera mengantisipasi kan. Pendekatan-pendekatan persuasif yang harus dilakukan, kemudian antisipasi yang sifatnya represif itu harus dikedepankan juga oleh pemerintah. Artinya harapan Pak Ustadz sebenarnya begitu potongan video itu membuat heboh, seharusnya aparat ini lebih sigap gitu ya, untuk segera menjaga. Kan kemungkinan orang akan datang ke sana kan pasti ada gitu, karena pelakunya Ustadznya yang punya pondok ini gitu ya. Seharusnya lebih sigap lah menjaga di sana gitu kan. Nah. Memang aparat juga waktu itu ada yang diturunkan hanya satu titik di masjid yang memang sudah dipasang. Itu sebelum video nyebar kan? Iya, sudah ada. Nah, maksud saya setelah video ini bikin heboh dan banyak orang marah, seyogianya aparat lebih sigap. Langsung melakukan penjagaan sehingga tidak terjadi kerusakan seperti ini. Karena begitu terjadi kerusakan, saya lihat ini judul-judul yang digunakan sama teman-teman media ini provokasi, provokatif. Pesantren diserang, masjid dirusak. Padahal kenyataannya mungkin cuma bambu-bambunya yang terbakar. Ya kalaupun ada mobil ya kayak tadi tuh, namanya orang marah, kemudian tidak ada penjagaan di sana. Sama mungkin sampai hari ini saya belum mendengar statement dari pihak kepolisian yang menyampaikan bahwa sekarang Ustadz ini di mana. Nah, kira-kira kalau Pak Ustadz sendiri, keberadaan si Ustadz ini sekarang di mana dia menurut informasi dari pihak kepolisian? Informasinya kalau tidak salah ya, udah ditahan.
Karena begini, tuntutan rata-rata seluruh ormas kemarin di ultimatum, Pak, dalam jangka 1 kali 24 jam, ada yang 2 kali 24 jam. Kalau Ustadz ini tidak diamankan, ya akan terjadi aksi besar-besaran lagi. Iya. Sehingga informasi dari teman-teman kemarin memang sudah ditangkap, sudah diamankan. Oh, berarti kalau informasi teman-teman ini belum A1 ya Pak ya? Iya. Belum pasti gitu, karena dari aparat pun belum ada keluar statementnya ya? Ada resmi pemberitaan yang disampaikan oleh Humas Polda, itu belum ada kami terima. Nah, ya ini mungkin yang menyebabkan sehingga ini berlarut-larut jadinya. Betul. Nah, apalagi saya dengar juga ini salah satu keluarga dari Satuan Guru Haji Ali Batu kan? Iya, betul. Akan melakukan aksi juga konon katanya. Ini kita lihat di media sudah ada flyernya, pecinta Tuan Guru Ali Batu, pecinta Tuan Guru Rais, pecinta Tuan Guru Mustafa. Ya, artinya kalau tidak segera disikapi oleh aparat APH dalam hal ini, ya tentu ini akan menimbulkan riak-riak lebih besar lagi, dan ini sangat kita tidak harapkan lah. Dan di Lombok Timur sendiri belum ada informasi kejelasan Ustadz ini sudah ditahan atau diamankan atau belum ya? Ya, sifatnya cerita yang mutawatir saja dari mulut ke mulut. Ya, karena ya, apakah memang mudah-mudahan lah bisa hari ini segera terbit. Tapi ngomong-ngomong ini terkait dengan posisi Pak Ustadz sebagai Ketua PCNU Kabupaten Lombok Timur, yang beberapa waktu yang lalu mungkin pernah kita dengar bersama-sama dengan Forkompimda kan, bikin video. Apa mungkin secara pribadi kontak Kapolres, nanya keberadaan Ustadz, ngasih masukan, pernah tidak dilakukan? Nah, kebetulan kemarin kami di Lombok Timur menandatangani kesepakatan bersama yang didorong oleh Pemkab Lombok Timur dengan beberapa ormas dan instansi terkait. Ada NU, ada NW, kemudian ada Muhammadiyah, termasuk teman-teman As-Sunnah. Ya, cukup panjang perdebatannya di beberapa item kemarin yang setelah kasus ini. Setelah kasus ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Lombok Timur untuk mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan. Hadir Ustadz yang bersangkutan? Tidak, kebetulan kemarin saya duduk berdekatan dengan iparnya. Kebetulan sebenarnya Pondok As-Sunnah ini pewarisnya namanya Ustadz Abdullah. Nah, Ustadz Mirzani menantu dari almarhum yang pemilik pesantren lah gitu ya. Nah, saya nanya, beliau lagi istirahat. Iya. Setelah melakukan klarifikasi kepada ke Polda gitu tentang ini, klarifikasi. Nah, memang harapan banyak ormas di Lombok Timur ya segera diamankan lah kemarin. Nah, mungkin jawaban dari harapan masyarakat kemarin ya melalui aksi, kemudian melalui surat tertulis, sehingga direspon oleh aparat, konon sudah ditangkap. Nah, gitu. Tapi kepastiannya belum ya secara resmi ya. Resmi. Dan kalau saya lihat begitu potongan video ini membuat gaduh masyarakat gitu. Pak Ustadznya kan membuat semacam video klarifikasi gitu ya. Dan beberapa jam setelah video klarifikasi ini muncul juga ada ceramah Ustadz yang justru membenarkan ada kubur Tain Acong itu, dan itu mengatakan di Lombok Tengah. Nah, ini kan bagian dari apa istilahnya ya, membuat suasana semakin gaduh. Nah, seharusnya kan ketika ada masalah seperti ini, si Ustadz bersangkutan kayak teman-temannya
mungkin menahan diri dulu dari mengeluarkan statement, pengajian-pengajian yang nyerempet-nyerempet ke arah ini gitu. Kalau antum sendiri melihatnya seperti apa ini? Ada iktikat baik, merasa bersalah, minta maaf, atau justru mau membela diri? Ya saya lihat ya, mungkin ya anak-anak saja bisa menafsirkan ya bagaimana justru yang dinampakkan pembenaran diri malah justru ditindak fitnah dari sebuah potongan video. Walaupun di statement yang lain juga beliau mengakui itu, tetapi tidak bermaksud untuk menghina kan. Itu dalam satu kalimat itu sudah bingung gitu. Berusaha membela diri tapi di sisi lain dia mengakui. Justru menuduh orang lain memfitnah. Ya menurut saya ini salah. Ya ini kan sebenarnya apalagi diperkuat lagi pembenaran ada upaya pembenaran oleh temannya sendiri kan, yang konon dari itu Lombok Timur juga mengatakan kubur Keramaten Aco ada di Lombok Tengah ya, bikin orang teman-teman di Lombok Tengah marah itu. Padahal orang Lombok Tengah sendiri nggak tahu ada itu ya, sehingga kemarin analisa kami ya bahwa ini adalah anekdot Arab, cerita musafir Arab yang mati ontanya, kemudian dia sangat kangen sama onta itu sehingga dia nangis. Nah, dia nangis. Setiap orang yang lewat itu akhirnya mengasumsikan bahwa berhari-hari anak ini nangis berarti ini makamnya orang saleh. Nah, ini kan cerita anekdot paham Mekah untuk mengejek para penziarah makam. Dan kemudian anekdot ini atau cerita lucu ini dibawa ke Lombok gitu. Istilahnya dijadikan versi lokal gitu. Dan teman-teman tahu ngapain harus ngarang-ngarang cerita kayak gitu. Orang tahu kok itu adalah anekdot, cerita lucu. Nah, kenapa kemudian mengangkat nama tokoh, menyebut nama tuan guru begini, itu kan fatal bagi saya. Justru itu akan menimbulkan masalah lagi. Nah, artinya teman-teman juga literasinya banyak kok yang nahdirin ini. Cerita Arab bagaimana misalnya kalau kita berbicara NU. Tahun 26 itu sudah melakukan diplomasi ke Arab Saudi kan. Artinya cerita-cerita apa paham lah teman-teman. Nah, sehingga ini mohon maaf ya, sehingga teman-teman muda di Lombok Timur apakah pemuda NU atau pemuda NW itu tertawa saja gitu ya. Dan ini diasumsikan ada upaya pembenaran dari apa yang disampaikan yang substansinya narasi untuk mengejek para penziarah. Itu ditafsirkan oleh teman-teman sehingga teman-teman marah. Ya walau alam apakah dia bertekad baik atau menganggap ini sebuah cerita apa, tetapi yang jelas bagi Nahdien tentu sangat tersinggung. Terima kasih Pak Ustadz atas kehadirannya. Mudah-mudahan dengan orang Lombok Timur yang langsung berbicara di tempat ini ada sedikit referensi lah bagi masyarakat. Poin yang mau kita sampaikan di sini yang pertama, mohon kepada aparat supaya lebih sigap ketika ada isu-isu yang agak sensitif kayak seperti ini, supaya langsunglah melakukan pengamanan gitu kan, sehingga tidak terjadi macam pengerusakan. Yang kedua, kepada teman-teman media, mohonlah jangan menambah artinya keruh suasana ini dengan membuat judul-judul berita yang agak provokatif gitu kan, menyerang, merusak pesantren, ya kan seperti itu. Dan kepada masyarakat, tenang ya. Jangan justru kita pingin sumber apinya ini padam, malah penyebab yang kena oleh api ini justru itu yang kelihatan gitu. Sumber apinya sendiri jadi hilang dia gara-gara reaksi-reaksi kita yang terlalu berlebihan ini. Oleh itu sabar, kalau sudah diserahkan ke aparat penegak hukum ya kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Mungkin seperti itu para penikmat Jawa Tengah yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum minasyaitonir rajim.
wal muwaffiq lakum lit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.